comment, share, and subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel Umiko, channel yang berisi tentang aktivitas ibu rumah tangga. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan Umi. Yang kali ini Umi mau membahas tentang 3 cara Umi supaya tidak boros terhadap uang. Sebelumnya, apa kabar teman-teman? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan diberi kemudahan untuk setiap urusannya. Amin. Gimana kabar keuangannya menjelang akhir bulan ini? Apakah masih aman-aman aja? Atau sudah mulai sekarat nih? Umi doakan kita semua selalu dimudahkan dalam mengatur keuangan rumah tangga ya. Amin. Oh iya, untuk yang Umi sampaikan di video ini, insya Allah hanya sebatas yang Umi lakukan ya. Jadi Umi mohon maaf jika yang Umi sampaikan mungkin kurang pas di teman-teman. Ngomongin boros, memang pada saat-saat ini kita ini seperti sulit untuk menghindari impulsif buying. Karena dengan berkembangnya teknologi, kita itu sangat dimudahkan untuk melakukan transaksi ya. Sehingga kalau dibiarkan itu akan membuat kita menjadi konsumtif. Umi sendiri pernah mengalami menjadi impulsif buyer. Jadi Umi pernah juga ada di masa yang kalau beli nggak cukup satu, dengan alasan supaya ongkirnya lebih irit. Tapi tanpa disadari memang ongkirnya jadi irit, cuma jadi banyak barang yang kita beli. Mungkin yang kita butuhkan cuma satu, tapi dengan alasan berat di ongkir, akhirnya kita rela mengeluarkan 2-3 kali lipat dari harga yang sebelumnya. Sampai akhirnya Umi tersadar kalau Umi terus-terusan seperti itu tentu akan membuat keuangan menjadi tidak baik. Langkah pertama yang Umi lakukan adalah membuat perencanaan keuangan. Sebelumnya Umi begitu mudah untuk mengeluarkan uang. Mungkin awalnya nominalnya kecil, tapi karena berulang dan terus-menerus, akhirnya kalau di total menjadi besar juga. Dan semua itu disebabkan karena Umi tidak punya perencanaan keuangan. Umi tidak punya tujuan keuangan dan Umi juga tidak punya anggaran keuangan. Maka dari itu Umi langsung membuat pendataan. Tetapi karena gajinya Abi itu memang tidak bulanan, artinya tidak tetap, maka Umi tidak langsung membuat besaran penghasilan Abi. Tetapi Umi memulainya dari membuat biaya yang Umi butuhkan untuk 1 bulan. Awalnya Umi mendata apa saja yang jadi kewajiban Umi, lalu dilanjutkan apa saja yang menjadi kebutuhan Umi. Jadi ketika kebutuhan dan kewajiban sudah diketahui nominalnya, ini memudahkan Umi untuk menentukan standar kehidupan Umi. Dan tidak sungkan untuk menurunkan standar jika itu memang harus. Begitupun juga dengan besaran tabungan, Umi sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Umi. Jadi Umi tidak terlalu memaksakan. Barangkali teman-teman di sana masih ada yang bingung mau mulai budgeting dari mana, boleh ya contoh langkah Umi, barangkali cocok ya. Terutama yang penghasilan rumah tangganya tidak tetap seperti Umi. Dan langkah yang kedua adalah mengamati pola kebiasaan boros. Jadi setelah Umi membuat perencanaan keuangan, Umi langsung mempelajari Umi ini kira-kira borosnya di bagian apa ya. Misalnya Umi itu selalu membeli minum kemasan kalau pergi ke warung atau toko. Memang mungkin harga minuman kemasan tidak terlalu mahal ya, 3.000 sampai 5.000. Tapi kalau setiap hari dilakukan seperti itu berulang-ulang tentu akan jadi besar. Apalagi kalau ke warungnya bersama anak.
sudah pasti yang diminta akan lebih dari minuman kemasan. Bahkan terkadang harga jajannya lebih besar dari harga barang yang kita butuhkan. Kalau teman-teman, lorong borosnya di bagian apa? Boleh ya share di kolom komentar. Oh iya, Umi juga mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah ngeramein video Umi. Masya Allah, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik loncengnya. Lanjut lagi ke langkah yang ketiga, membuat rutinitas baru. Jadi jangan berhenti hanya di membuat perencanaan keuangan atau sampai di mengamati lorong boros kita, tetapi juga harus kita aplikasikan. Kita buat sistem atau strategi dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Misalnya kita membuat sistem untuk mengatasi keborosan di makanan dengan cara membuat belanja atau membuat list belanja mingguan, lalu membuat food preparation. Dan ini berguna banget ya buat Umi. Dengan mengurangi intensitas kedatangan ke warung, otomatis Umi jadi jarang jajan ya. Selain menahan diri untuk tidak boros, tentu kita juga harus mempelajari sistem untuk menabung. Dan menabung ini tentu setiap orang tidak sama ya. Seperti Umi, sebenarnya Umi rada kesulitan kalau harus melakukan challenge atau menabung harian, menabung mingguan. Jadi biasanya Umi menabung itu di awal. Nah, kalau di akhir ada sisa, Umi jadi bisa melakukan pilihan mau tetap menabung atau bisa dialokasikan ke pos yang lain. Setelah Umi menerapkan 3 langkah tadi, alhamdulillah keuangan lumayan stabil ya. Terutama saat tagihan datang, tidak bingung pakai uang yang mana. Karena semua sudah dipilah-pilah sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang terakhir, notes penting buat Umi dan juga insya Allah bermanfaat buat teman-teman yang akan memulai budgeting ya. Harus banget disiplin mencatat semua aktivitas keuangan, pemasukan, pengeluaran, sekecil apapun atau sebesar apapun. Dan jangan lupa konsisten. 2 poin ini penting banget dalam mengatur keuangan. Oke, semoga sukses ya para menteri keuangan rumah tangga. Sampai di sini dulu video dari Umi. Semoga ada manfaat buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video Umi berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, comment, share, and subscribe. Thank you.